Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Fatmawati, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Keperawatan kelas 4A5. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan DTKB atau deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Pemeriksaan ini untuk menentukan secara dini ada tidaknya penyimpangan tumbuh kembang pada balita. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk anak perempuan usia 18 bulan dengan kasus dan video pemeriksaannya sebagai berikut. Untuk pemeriksaan DTKB anak usia 18 bulan, kita lakukan pemeriksaan deteksi dini penyimpangan pertumbuhan meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan deteksi dini penyimpangan perkembangan meliputi pemeriksaan KPSP dan PDD. Dan yang terakhir yaitu deteksi dini penyimpangan mental dan emosional meliputi pemeriksaan checklist for autism. Berikut untuk prosedur pemeriksaannya. Kemudian langsung saja kita lakukan orientasi kepada ibu dari balita tersebut. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Novita yang bertugas pada pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya Bu ya? Oh iya, Ibu Diah ya. Kemudian untuk nama anak Ibu siapa? Oh iya, adik Lisa, cantik sekali. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan deteksi tumbuh kembang pada anak Ibu ya Bu ya, agar dapat melihat bagaimana tumbuh kembang pada anak Ibu, apakah terjadi kendala atau tidak. Nanti mohon bantuannya ya Bu ya, untuk pemeriksaan ini kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja untuk melakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Baiklah, untuk pemeriksaannya yang pertama yaitu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Untuk pemeriksaan ini kita cek tinggi badan, berat badan, atau status gizinya. Kemudian kita ukur juga dari lingkar kepala. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita gunakan APD terlebih dahulu. Baik Ibu, saya izin untuk memeriksa anak Ibu nih Bu ya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan dari berat badan bayi tersebut. Kita gunakan timbangan bayi, kita lihat jarum yang tertera menunjukkan angka berapa. Di sini menunjukkan berat badan dari bayi 5,2 kg. Setelah itu kita lakukan pengukuran tinggi badan, kita luruskan badan bayi dan kita ukur dari tinggi badannya. Di sini tertera tinggi badan bayi 66 cm. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala. Untuk pemeriksaan lingkar kepala ini kita ukur di atas jidat, di atas telinga, melingkar sampai dengan bertemu titiknya. Nah, kita lihat angka yang tertera yaitu 34 cm. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan KPSP dan TDD atau tes daya dengar. Kemudian untuk pemeriksaan KPSP ini kita gunakan kismis, kita gunakan bola tenis, dan kita gunakan kubus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita gunakan anak di pangku ibunya atau pengasuhnya untuk memangku ibunya. Ibu tolong dipangku ya Bu ya anaknya. Ini deh, ini ada kismis, kakak ada kismis. Ini kamu ambil kismisnya ya Dek ya. Ini kismisnya diambil. Oh ya, adiknya pinter. Kemudian kakak punya kubus. Nih, kakak gini ya. Nih, coba dikasih kakak lagi. Yeay, ya, Dek pinter. Untuk pertanyaannya selanjutnya, kita tanyakan kepada Ibu. Untuk yang pertama, apakah anak Ibu dapat bertepuk tangan atau melambaikan tangan tanpa bantuan, Bu? Oh iya, bisa ya, Bu ya. Kemudian, apakah anak dapat mengatakan papa ketika melihat ayahnya atau mengatakan mama ketika melihat Ibu?
Oh iya, bisa ya Bu ya. Kemudian, apakah anak dapat menunjukkan apakah yang ia inginkan tanpa menangis atau merengek? Oh iya, bisa ya Bu ya. Kemudian, apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas eh, tanpa tumpah-tumpah gitu Bu? Oh iya, bisa. Kemudian, untuk pemeriksaannya selanjutnya, kita coba berdirikan anak. Baik Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya saya coba berdirikan anak Ibu ya Bu ya. Jadi dia ikut kakak. Ya, kita coba berdirikan balita tersebut kira-kira 5 detik tanpa pegangan. Apakah bisa atau tidak? Coba ya Dek. Oh, ya ternyata balita ini tidak bisa berdiri tanpa dipegangin. Kemudian kita lihat kalau lebih dari 30 detik apakah bisa atau tidak. Oke Dek. Oh iya, ternyata nggak bisa ya Bu ya, anaknya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya kita letakkan kubus di lantai. Kita minta anak memungut apakah dapat memungut kubus tersebut dan naik kembali tanpa pegangan. Dek, kakak punya kubus di sini. Coba adik ambil kubusnya dek, bisa nggak? Naik lagi ya dek. Oh, ternyata adik jatuh ya. Ya, nggak apa-apa, jangan nangis ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita minta anak berjalan sepanjang ruangan dan kita lihat apakah anak bisa berjalan tanpa terjatuh atau tidak. Coba dek sini jalan, kakak. Yuk, ya, nggak apa-apa, anak baik, jangan nangis ya. Yuk, sekarang coba jalannya mundur ya, sama kakak dulu. Oh, pelan-pelan. Oh, ternyata nggak bisa ya. Nggak apa-apa, yuk. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan TDD atau tes daya dengar. Dek, Dek. Oh iya, pendengaran adik ini bagus ya. Baiklah Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan ya Bu ya. Dari pemeriksaan tadi didapatkan hasil dari deteksi penyimpangan pertumbuhan anak Ibu kurang baik. Dikategorikan anak Ibu terlalu kurus atau gizinya kurang. Dan ditemukan mikrosepal pada kepala anak Ibu. Karena dari hasil pemeriksaan lingkar kepala anak Ibu hanya 34 cm, sedangkan normalnya 43 sampai 48 cm, menandakan kepala anak Ibu terlalu kecil atau disebut dengan mikrosefal. Nanti saya akan berikan rujukan ke rumah sakit agar bisa ditangani lebih lanjut ya Bu ya. Kemudian untuk deteksi dini penyimpangan perkembangannya, anak Ibu tidak bisa melakukan 3 dari 10 tindakan yang saya minta, menandakan interpretasi dari anak Ibu meragukan. Untuk melatih anak Ibu bisa melakukan simulasi lebih sering lagi ya Bu ya, bisa setiap saat dan sesering mungkin. Kemudian nanti saya akan lakukan penilaian ulang KPSP ini setelah 2 minggu ke depan. Apabila hasil juga meragukan, saya akan rujuk ke rumah sakit untuk rujukan tumbuh kembang level 1. Baiklah, begitu Bu, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.